strangers for justice. That's impossible. Come on. Tiger! Halo sob, selamat datang di Movie Story. Di video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Kung Fu Panda episode kedua. Film ini dirilis sejak tahun 2011. Sejak dirilis, film ini tetap populer dan banyak peminatnya sampai sekarang. Karena banyak aspek kehidupan yang bisa diambil dari film ini. Salah satunya adalah penerimaan masa lalu, melatih ketenangan batin, dan juga masih banyak aspek lagi yang lainnya. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal cerita ada sosok anak yang bernama Sen, hidup di kota Gongmen. Dia mendapat kekuatan jahat dari sebuah kembang api yang seharusnya membawa kemakmuran di dalam kerajaan. Tapi ada suatu peramal yang meramalkan bahwa Sen ini akan dikalahkan oleh seekor panda. Mendengar itu, Sen langsung mendatangi semua panda-panda yang ada di sana lalu menghabisinya. Orang tua Sen yang mengetahui hal itu lalu mengusir Sen dari kerajaan Gongmen. Sen yang merasa sakit hati, ia pun bertekad suatu saat nanti pasti akan datang kembali untuk membalas dendam. Lalu Sin berpindah ke Po yang sedang berjalan ke arah Sifu. Sedangkan Sifu masih berlatih ilmu kedamaian batin. Dan apabila Po bisa menguasai ilmu kedamaian batin, dia akan bisa mengendalikan alam di sekitarnya. Tapi sangat sulit untuk menguasai ilmu tersebut. Sedangkan Sifu memerlukan waktu 20 tahun untuk mempelajarinya. Tak lama kemudian, Sifu mendapat kabar bahwa di desa sedang diserang oleh sekelompok pasukan serigala Sen. Sifu bersama teman-temannya datang di waktu yang tepat untuk mengajar sekelompok pasukan tersebut. Sangat mudah bagi Po untuk mengalahkan pasukan itu. Namun ketika salah satu pasukan berlari ke arah Po, tak disengaja Po melihat simbol yang ada di dalam badan serigala itu. Po langsung terngiang dengan kenangan buruk di masa lalunya. Po tersadar bahwa ternyata dia bukan anak kandung dari seekor angsa yang selama ini sudah dianggap Po adalah orang tuanya sendiri. Lalu ia ingin memastikan kembali dengan bertanya kepada Mr. Pin yang dianggap sebagai ayah kandungnya. Mr. Pin menjawab dengan jujur bahwa Po memang bukan anak kandungnya. Mr. Pin lalu menceritakan kejadian dulu ketika ia menemukan Po terlantar di sebuah tempat yang bercampur dengan sayuran di belakang rumahnya. Dari situ Mr. Pin lalu merawat Po dengan baik layaknya anak kandung sendiri. Po lalu penasaran dengan siapa dirinya sebenarnya. Sementara Sen yang sudah mempunyai banyak pasukan datang kembali ke kerajaan yang pernah mengusirnya dulu. Ia membawa sekelompok pasukan untuk membalas dendam dan ingin menguasai kerajaan itu. Ketika ada salah satu pendekar yang terbunuh oleh senjata Sen, kabar itu pun sampai terdengar kepada Sifu. Sifu yang mengetahui bahwa Sen menciptakan sebuah senjata api dari besi, ia langsung memberitahu Po bahwa untuk mengalahkan senjata api milik Sen, ia harus bisa menguasai ilmu kedamaian batin. Lalu ia menyuruh Po dan para pendekar untuk pergi ke kerajaan Gongmen karena di sana ada pendekar yang sedang dipenjarakan oleh Sen. Di waktu yang sama, Sen terus melelehkan besi untuk bahan senjata api miliknya. Pada saat istirahat, Po sampai terbawa mimpi karena teringat dengan cerita Mr. Pin tentang masa lalunya. Dari situ membuat pikiran Po semakin kacau dan ia selalu merasa terbebani. Setelah beberapa hari, Po akhirnya sampai ke kerajaan Gongmen. Sen juga sudah mempersiapkan senjatanya. Ia juga memastikan kembali dengan bertanya kepada peramal dan peramal tetap mengatakan bahwasanya akan ada seekor panda yang akan mengalahkan Sen. Setibanya Po di kota, ternyata di sana dipenuhi oleh pasukan serigala dari Sen. Dengan cerdik, Po bersama teman-temannya menyamar agar bisa masuk ke dalam istana. Tak lama kemudian, ternyata penyamaran si Po ketahuan dan tidak ada jalan lagi kecuali melawan para pasukan. Setelah berusaha melawan, Po akhirnya bisa masuk ke penjara untuk menyelamatkan kedua pendekar. Namun pendekar itu tidak mau untuk dibebaskan karena ia merasa tidak sanggup untuk mengalahkan banyaknya pasukan dari Sen. Tak lama kemudian, ada banyak pasukan serigala yang datang menemui Po. Di situ Po bersama teman-temannya langsung menghajar para serigala itu.
Setelah Po berhasil menangkap serigala itu, ternyata Po sudah dikepung oleh banyaknya pasukan serigala lainnya. Akhirnya Po menyerahkan diri dan menyusun rencana kedua. Lalu mereka dibawa ke hadapan Sen. Melihat itu, Sen langsung ingin membunuh Po dengan senjata miliknya. Akan tetapi, pada saat ingin menyalakan senjatanya, ternyata Metis bisa menggagalkannya. Dia berhasil menipu pasukan dengan cara mengganti dirinya dengan mainan. Dari situ, Po bersama para pendekar langsung mengincar senjata milik Sen, dan Po berhadapan langsung dengan Sen. Tapi pada saat Po melihat simbol itu, ia langsung teringat kembali masa lalunya. Di situ, Sen pun berhasil melarikan diri.